Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Yunia Rohmah dengan NIM G00231141 dari SGD A7. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 1.2. Topik bahasan dari laporan praktikum ini adalah cedera ACL, cedera lengan atas, dan regiodorsal. Yang pertama adalah cedera ACL. Cedera ACL merupakan sobekan atau cedera pada ligamen cruciatum anterior, salah satu serabut jaringan terkuat yang menghubungkan tulang femur dan tibia. Nah, selanjutnya apa saja yang ada yang strukturnya terlibat dalam cedera ACL ini? Yang pertama adalah osa penyusun artikulasio genu, yaitu ada femur, patella, dan tibia. Selain itu juga terdapat artikulasionya femoropatellaris, artikulasio femorotibialis, dan artikulasio femorotibialis di sini dan di sini juga. Kemudian nomor 2 ada ligamen penguat artikulasio genu. Yang pertama adalah ligamen meniscofemorale posterius dan ligamen collateral tibiale, ligamen popliteum obliquum, ligamen cruciatum posterius, ligamen cruciatum anterius, ligamen collateral fibulare. Dan yang paling penting adalah dua ligamen, yaitu ligamen cruciatum posterius dan ligamen cruciatum anterius yang sudah disebutkan tadi di sini. Nah, ini untuk dalam bentuk preparat yang sesungguhnya. Yang di nomor 10 ini adalah anterior cruciate ligament dan ini nomor 13 adalah posterior cruciate ligament. Yang nomor 3 adalah otot dan tendon. Yang pertama adalah otot hamstring, yaitu otot hamstring ada bicep femoralis, kemudian ada bicep femoris caput longum, dan bicep femoris caput brevis. Kemudian ada juga musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus. Musculus bicep femoris caput longum yang di sini ini origonya adalah tuber ischiadicum linea aspera dan insertiona caput fibulae yang diinervasi oleh nervus tibialis dan nervus peroneus communis. Kemudian ada bicep femoris yang pendek atau bicep femoris caput brevis. Origonya juga di tuber ischiadicum linea aspera dan insersionya berada di caput fibulae yang diinervasi oleh nervus tibialis dan nervus peroneus communis. Kemudian ada juga musculus semitendinosus yang origonya berasal dari tuber ischiadicum dan insersionya yaitu facies medialis tibiale bagian atas yang diinervasi oleh nervus tibialis. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah musculus semimembranosus yang origonya juga sama seperti semitendinosus, yaitu di tuber ischiadicum, yaitu yang insersionya terdapat pada condylus medialis tibiae yang diinervasi oleh nervus tibialis. Kemudian ada otot dan tendon pada musculus quadriceps femoris, yaitu musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan
musculus vastus intermedius. Yang keempat adalah bursa sinovial. Bursa sinovial ini tuh yang mengelilingi lutut. Jadi sendi lutut itu bisa dikelilingi oleh 30 bursa sinovial. Beberapa bursa ini berhubungan dengan kapsul sendi seperti bursa suprapatellaris di depan, di atas, yang berada di bawah tendon musculus quadriceps femoris. Nah, di sini tuh ada beberapa bursa, yaitu bursa subfacialis prapatellaris, kemudian ada bursa subclopitea, bursa infrapatellaris profunda, kemudian ada di sini juga ada bursa subpoplitea, ya ini sama. Kemudian nomor 5 adalah vaskularisasi, yaitu pada arteri. Arteri iliaka eksterna berasal dari arteri iliaka communis di sini. Berjalan di depan artikulasio sacroiliaca. Arteri ini kemudian berlanjut di bawah ligamentum inguinal dalam lacuna vasoforum sebagai arteri femoralis yang setelahnya melewati kanal aduktor atau kanalis adductorius yang disebut sebagai arteri poplitea, pembuluh darah yang menyerupai sendi lutut. Arteri ini lewat di bawah arcus tendineus musculus solei di antara fleksor dangkal dan dalam pada tungkai bawah dan membagi menjadi arteri tibialis posterior dan melanjutkan perjalanannya. Dan arteri tibialis anterior yang mencapai kompartemen ekstensor anterior melalui membrana interosea cruris pada punggung kaki. Arteri ini berlanjut sebagai arteri dorsalis pedis. Arteri tibialis posterior melepaskan arteri fibularis sebagai pembuluh darah besar yang menyerupai pergelangan kaki sisi lateral dan melanjutkan perjalanannya menuju pergelangan kaki sisi medial dan kanalis malleolaris atau terowongan tarsal yang tiba di telapak kaki dan terbagi menjadi cabang terminal AA plantaris, medialis, dan lateralis. Kemudian juga vaskularisasi yaitu pada vena. Vena dari sistem vena ini mendampingi arteri yang berkaitan. Pada tungkai biasanya 2 vena mendampingi arteri. Sedangkan pada paha dan fossa poplitea hanya ada 1 vena yang berjalan seiring yang ditemukan. Sistem vena dangkal ekstremitas bawah atau ekstremitas inferior terdiri dari 2 trunkus vaskular utama yang mengumpulkan darah dari dorsum dan telapak kaki. Vena sapena magna berawal di sisi medial kaki, yaitu vena sapena magna. Kemudian anterior terhadap pergelangan kaki medial dan naik sepanjang sisi medial tungkai bawah dan paha ke hiatus saphenous. Pada area disebut bintang vena, area ini mengumpulkan beberapa percabangan dari regio inguinal dan bermuara jauh ke dalam vena femoralis. Ya, di sini. Vena femoralis pada aspek dorsal, vena sapena parva dimulai pada sisi lateral kaki di belakang pergelangan kaki sisi lateral dan berjalan sepanjang pertengahan betis menuju fossa poplitea. Yang vena ini bermuara ke dalam vena poplitea, vena sapena magna dan vena sapena parva dihubungkan melalui cabang. Ini vena sapena magna, ini vena sapena parva, dan ini vena femoralisnya. Yang kedua adalah cedera lengan atas. Saat melakukan tenis bisa saja
seorang atlet mengalami cedera lengan atas. Apa saja sih yang menyusun struktur dari lengan atas? Saraf apa yang ada di lengan atas? Nah, yang ada di lengan atas itu sarafnya yaitu plexus brachialis. Plexus brachialis adalah jaringan saraf kompleks yang terbentuk dari ciri-ciri saraf dari segmen tulang belakang cervical 5 hingga thoracical 1. Plexus ini terletak di leher dan daerah bahu, di dalam atau di dekat klavikula tulang selangka di sini. Dan di bawah otot deltoideus, otot bahu, plexus brachialis memberi inervasi atau suplai darah ke berbagai bagian lengan termasuk otot dan kulit. Fungsi utama dari plexus brachialis adalah mengontrol gerakan otot dan memberikan sensasi pada lengan, bahu, dan tangan. Beberapa saraf utama dari plexus brachialis merupakan saraf radial, saraf ulnaris, saraf medianus, saraf musculocutaneus, dan saraf aksilaris. Masing-masing saraf ini mengontrol sejumlah otot dan area kulit tertentu pada lengan. Nah, ini adalah perjalanan plexus brachialis. Ini ada roots, ada trunkus, ada divisions, dan ada cords. Nah, plexus brachialis ini tuh berada di regio coli posterior dibatasi sebelah caudal oleh clavicula dan terletak di sebelah posterolateral musculus sternocleidomastoideus, berada di sebelah kranial dan dorsal arteri subclavia yang disilangi oleh musculus omohyoideus venter inferior. Yang di sini itu ada ramus anterior, nervus spinalis cervical 5 hingga cervical 6 bersatu membentuk trunkus superior. Kemudian ada juga trunkus medius yang hanya dibentuk oleh nervus spinalis cervical 7 dan trunkus inferior dibentuk oleh nervus spinalis cervical 8 dan thoracical 1. Setiap trunkus itu terbagi jadi 2 cabang anterior dan cabang dorsal yang masing-masing mempersyarafi bagian anterior dan posterior ekstremitas superior. Cabang anterior dari trunkus superior dan trunkus medius bersatu membentuk fasciculus lateralis yang terletak di sebelah lateral arteri aksilaris. Cabang inferior membentuk fasciculus medialis terletak di sebelah medial aksilaris dan cabang posterior dari ketiga trunkus tersebut membentuk fasciculus posterior berada di sebelah posterior arteri aksilaris. Nah, ini adalah nervus yang keluar dari plexus brachialis, yaitu ada nervus dorsalis scapulae, dan ini ada nervus thoracicolongus yang tadi itu berasal dari roots atau radix. Nah, ini adalah kaitan dari nervus dan musculus pada plexus brachialis. Nah, seperti contohnya tadi yang di radix itu ada nervus dorsalis scapulae. Nah, ini distribusinya ada di musculus rhomboideus major, musculus rhomboideus minor, dan musculus levator scapulae. Dan yang kedua ada nervus thoracalis longus, yaitu pada cervical 5, cervical 6, dan cervical 7. Dan distribusinya berada di musculus serratus anterior. Nah, nanti ini di musculus ini akan dibahas lebih lanjut. Nah, yang ketiga adalah ekstremitas superior di regio dorsum. Nah, ini adalah musculus regio dorsum. Nah, muskulusnya itu ada apa aja sih? Ada musculus superficialis yang berhubungan dengan cingulum membri superior,
Terus ada muskuli intermedia yang ikut berperan dalam proses respirasi dan muskuli profunda yang dimiliki oleh kolumna vertebralis. Nah, yang pertama akan dibahas musculus superficialis. Yang pertama adalah musculus trapezius ya. Musculus trapezius itu ada di sini. Yang kedua adalah musculus latissimus dorsi itu. Ya, ini tuh ada di sini. Yang kemudian ada musculus rhomboideus major. Itu di rhomboideus major. Nah, ini di sini. Ini ada dua nih. Ditunjuk dua panah. Kemudian ada rhomboideus minor yang di sini. Ini di atasnya rhomboideus major. Kemudian ada musculus levator scapulae yang ada di sini. Ini. Kemudian ada muskuli intermedia, yaitu musculus serratus posterior superior, musculus serratus posterior inferior, musculus levator costarum. Dan yang terakhir adalah muskuli profunda. Yang di lamina superficialis ada musculus splenius dan yang di intermedialis ada musculus erector spinae. Lebih jelasnya yang tadi seperti ini ada musculus trapezius ya, ini musculus trapezius. Origonya tuh di protuberantia occipitalis externa, processus spinosus, vertebrae cervical 7. Insersionya ada di clavicula, spina scapula dan acromion di sini. Jadi origonya di sini, terus insersionya di sini yang diinervasi oleh nervus accessorius. Kemudian ada musculus latissimus dorsi itu di sini. Ini latissimus dorsi. Prosesusnya origonya adalah processus spinosus vertebrae thoracalis 7 hingga 12. Spinalillaca 4 costae bagian bawah. Insersionya adalah sulcus intertubercularis humeri. Inervasinya adalah nervus thoraca. Kemudian ada juga musculus levator scapulae yang letaknya ada di sini. Origonya adalah processus transversus vertebralis cervical 1 hingga 4. Insersionya adalah scapulae. Inervasinya oleh nervus dorsalis scapulae. Dan ini ada musculus rhomboideus major yang di sini tadi. Origonya adalah processus spinosus vertebralis thoracica 2 hingga 5 di sini. Insersionya yaitu margo medialis scapulae ya, ini di sini margo medialis scapulae. Inervasinya adalah nervus dorsalis scapulae. Kemudian ada musculus rhomboideus minor yang terletak di atas rhomboideus major. Origonya processus spinosus vertebratae cervical 7 dan vertebrata thoracical 1. Insersionya di margo medialis scapulae kayak yang tadi, yang rhomboideus major. Inervasinya adalah oleh nervus dorsalis scapulae. Nah, ini adalah salah satu ketidaknormalan atau abnormal dari tulang skapula, dari daerah skapula yang disebut wing scapula. Nah, ini bentuknya normal dan ini bentuknya seperti sayap. Ini wing. Nah, pada pasien dengan skapula bersayap, aspek medial atau lateral skapula tampak menonjol dari belakang. Sesuai dengan namanya, kondisi ini bisa menimbulkan penampakan bersayap. Nah, ini sayap. Posisi oskapula yang tidak normal ini dapat menyebabkan banyak gangguan seperti nyeri, penurunan kekuatan, dan gangguan rentang gerak. Rentang gerak yang biasanya abnormal adalah abduksi dan fleksi pada ekstremitas atas yang terkena. Skapula bersayap biasanya
karena kerusakan atau gangguan persyarafan pada otot serratus anterior. Syaraf yang mempersyarafi otot ini adalah syaraf long thoracica. Scapulae dapat melebar ke samping karena kerusakan pada otot trapezius atau rhomboid yang masing-masing dipersarafi oleh saraf aksesorius vertebrae dan saraf scapula dorsal. Scapula akan bergerak ke samping karena kekuatan otot tidak ada lawan yang disebabkan oleh kelumpuhan atau kelemahan trapezius dan rhomboid. Jadi di sini tuh nanti trapezius sama rhomboid itu lemah, jadi dia akan mudah sekali untuk bergeser. Hal ini terjadi karena fungsi otot trapezius adalah mengangkat, menarik, dan memutar pelikat. Harusnya bisa kencang, tapi karena dia rusak, jadi lemah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih.